ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan syarah Riyadhus Shalihin Bahjatun Nadidin. Kalau tidak salah terakhir kita bahas tentang Uwais, seorang tabi'in terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama Uwais bin Amir, muncul di kekhalifahan siapa? Umar. Maka setiap kali Umar kedatangan rombongan dari Qarn, dari Yaman, beliau selalu bertanya-tanya, ada di antara kalian yang bernama Uwais? Ada di antara kalian yang bernama Uwais? Karena beliau yakin sabda Nabi pasti benar. Seseorang yang belum pernah muncul ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini hadis terakhir yang kita bahas dulu ya. Kita ulang sejenak tentang bagaimana kekhususan Uwais ini. Dari Qarn, dari Yaman, maka disebut Uwais al-Qarni karena beliau dari Qarn. Beliau tidak punya apa-apa, bukan orang kaya. Yang sangat berharga bagi Uwais adalah ibunya. Seandainya Uwais ditawari tidak punya ibu tapi memiliki dunia seisinya, insya Allah akan ditolak oleh Uwais. Begitu cintanya beliau kepada ibunya, sebuah kecintaan yang sangat mulia. Cinta kepada ibu harus mengalahkan segalanya, terutama bagi seorang laki-laki. Tidak boleh dikalahkan oleh siapapun, istri, anak, keluarga, tetangga, apalagi sekedar teman. Banyak hari ini di antara kita yang kadang lebih mengutamakan teman, lebih mengutamakan atasan, lebih mengutamakan anak istri daripada ibu. Ini salah, ini keliru. Yang benar semuanya kalah kalau sudah berhadapan dengan ibu. Tidak bisa ada yang menang kecuali ibu kita dalam keadaan keliru, dalam kebatilan, ya tentu tidak boleh dibela. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Ini salah satu keistimewaan beliau. Seandainya beliau bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkan. Demi Allah, pembangunan masjid ini akan terus berjalan. Ketika banyak orang menghendaki dihentikan saja, insya Allah Allah berpihak kepada Uwais. Dan ini ada pendahulunya bernama Anas bin Nadhr. Ketika adiknya bernama Rubayyi binti Nadhr
sebentar lagi akan dipatahkan giginya oleh Nabi SAW, oleh petugas, ya. Kenapa? Karena kisos. Rubayyi telah mematahkan gigi seorang budak. Maka secara kisos Rubayyi binti Nadhr harus dipatahkan giginya. Abangnya bernama Anas bin Nadhr. Kasihan sekali. Dia sangat sayang kepada adiknya ini. Dia mohon kepada Nabi SAW supaya gigi Rubayyi tidak dipatahkan. Nabi bilang, nggak bisa, ini hukum Allah, ya. Nggak bisa, harus dipatahkan. Ya sudah, tiba saat pelaksanaan hukuman itu. Nah, beberapa saat sebelum terjadi, Anas bin Nadhr bersumpah, wallahi demi Allah, giginya Rubayyi tidak akan dipatahkan. Berani bersumpah. Ini saking sikohnya kepada Allah. Tiba-tiba si budak yang jadi korban tadi, dipatahkan giginya oleh Rubayyi tadi, memaafkan. Ya sudah, saya maafkan, tidak usah dikisos, selesai, ya. Karena mencongkel, memukul, menendang, membunuh dalam Islam ini kisos, apa istilah kita, perdata, bukan perdana, bukan pidana, ya. Artinya kalau yang bersangkutan tidak menuntut, ya bebas, ya. Negara tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari situlah muncul sabda Nabi SAW, mirip ini, ya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Di antara hamba-hamba Allah itu ada seseorang yang apabila bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Saking sikohnya dia kepada Allah, dan Allah kabulkan. Ada orang-orang jenis seperti itu, ya. Nah, ini termasuk Uwais. Uwais dinyatakan oleh Nabi SAW, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Jika dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Jika di antara kalian ada yang sanggup memohon supaya dirinya beristighfar untuk kalian, lakukan. Nah, ucapan ini yang dipegang oleh Umar. Maka Umar ketika bertemu dengan Uwais langsung meminta kepada Uwais supaya mendoakan ampun untuk Umar, ya. Orang-orang kaget, siapa ini? Sampai-sampai seorang Umar Al-Faruq, manusia paling mulia hari itu di muka bumi, ya kan? Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, manusia termulia di muka bumi hari itu, Umar minta doa kepada seorang yang tidak dikenal, enggak ada yang kenal, terkenal setelah peristiwa Umar ini, ya. Sabda Nabi tadi hanya didengar oleh Umar dan beberapa sahabat saja, ya. Wah, datanglah orang-orang. Ya, Umar saja minta doa, gimana tidak? Berbondong-bondong datang ke Uwais, minta didoakan. Akhirnya Uwais sembunyi, ya. Laris malah sembunyi, ya. Mukanya pasang pelang, ya. Kalau sekarang pasang pelang, ya kan, iklan, gitu. Mau didoakan, doa apa? Pengelarisan
naik pangkat dan seterusnya. Itu sekarang Uwais ketika kaum muslimin berbondong-bondong datang ke beliau minta doanya, justru dia bersembunyi, ya. Bahkan Uwais menolak ketika diberi surat oleh Umar agar surat itu diberikan, kan mau ke Kufah, ya, mau berangkat ke Kufah, ya, berikan surat ini ke Amir Kufah. Ya tentu dengan surat itu akan dijamu, akan dijamin, akan ya penginapan yang bagus dan seterusnya, ya. Ditolak oleh Uwais, ya. Rupanya orang-orang mulia tujuannya adalah akhirat, bukan dunia. Walaupun dunia di depan mata, ini di depan mata. Kalau Uwais mau, ya sudah, nggak usah ngumpet, nggak usah nyari-nyari, ya. Nggak mungkin orang datang ke rumah beliau lenggang kangkung, ya minimal bawa ini, bawa itu. Apalagi kalau kaya, apalagi kalau pejabat, gitu. Nah, ini pelajaran besar bagi kita, siapa orang-orang mulia itu, yaitu orang yang hanya mencari akhirat. Pernah sakit belang, pernah sakit belang, lalu berdoa dan disembuhkan oleh Allah, tinggal sedirham, ya. Tadinya belang-belang, itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini sudah, ya. Sedikit fawaid saya pilihkan, walaupun waktu itu sudah kita baca, ya. Min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu an umurin qabla wuku'iha. Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengkhabarkan sesuatu sebelum terjadi. Adakah yang seperti ini selain Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada yang coba-coba menirukan Nabi, meramal, wajib bagi kita untuk mendustakannya. Haram bagi kita untuk percaya. Ya. Kecuali secara umum. Misalnya begini, aku khawatir nanti akan muncul orang yang mengatakan rejam tidak ada, karena hukum rejam tidak ada di Al-Quran. Aku khawatir. Siapa yang pernah bilang begini? Umar, bukan Nabi SAW. Dan terbukti, kan? Berapa banyak kaum muslimin hari ini yang mengatakan rejam tidak ada di Al-Quran. Nggak ada hukum rejam. Yang ada cambuk. Yang ada di awal-awal surat An-Nur itu cambuk, bukan rejam. Rejam tidak ada. Nah, ini kan seolah Umar meramal. Tidak, ini kan secara umum. Dan Umar tahu itu karena di dalam Al-Quran tadinya ada hukum rejam. Wasyaikhatu wasyaikhu idza zanaya farjumuhuma albitta. Laki dan perempuan yang syekh, maksudnya sudah pernah nikah, kok berzina, maka rajamlah. Itu ayat. Entah ada di surat apa. Kemudian ayat itu diangkat oleh Allah. Sudah tidak ada lagi di Al-Baqarah, di Ali Imran, di An-Nisa, di Al-Maidah, sampai di Anas, nggak ada satupun ayat tentang rejam. Ya. Nah, dengan diangkatnya ayat tentang rejam, Umar khawatir kelak nanti di akhir zaman ada seorang muslim, ada kaum muslimin yang mengatakan hukum rejam tidak ada dalam Al-Quran. Dan ternyata kekhawatiran beliau terjadi. Satu lagi nasihat beliau, kelak akan muncul aliran-aliran sesat
yang mengatakan semua agama sama misalnya, yang mengatakan sholat tidak wajib misalnya, yang mengatakan jilbab tidak wajib misalnya, dan seterusnya. Kata Umar, jangan dilawan orang-orang seperti itu, jangan dilawan dengan Al-Quran, jangan dilawan dengan Al-Quran, tapi lawanlah dengan hadis, sunnah. Dan rupanya ucapan Umar ini terbukti ketika kita saksikan perdebatan di televisi antara Ulil dengan Ketua Majelis Ulama Jawa Barat itu. Beliau selalu bawa ayat. Maka Ulil pintar sekali berkelit, seolah dia yang benar. Ya. Ketika membahas tentang semua agama sama, semua agama benar. Ketika Ketua Majelis Ulama Jawa Barat menyodorkan ayat Inna dina indallahil Islam, masih bisa berkelit. Ya. Sungguh agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam, masih bisa berkelit. Ya. Dia mentakrif Islam itu aslama yuslimu islaman, artinya apa? Berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu. Maka walaupun Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, kalau dalam beragama dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, itulah Islam, akan diterima. Inna dina indallahil Islam. Minimal ada jawaban kan? Coba kalau pakai hadis. Ya. Man sami'a bi Yahudiyun kana aw Nasraniyun. Barang siapa yang pernah mendengar namaku Muhammad sudah diutus, mau dia Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya, lalu dia tidak mengikuti syariatku, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Coba kira-kira dia mau jawab apa kalau dibawakan sunnah ini, hadis ini? Kalau Al-Quran masih bisa berkelit, ya. Kalau dengan sunnah bungkam mereka. Kalau dengan ayat Al-Quran masih bisa dilarikan ke sana kemari. Lil Qur'ani wujuh. Karena Al-Quran itu bisa dilarikan ke sana kemari. Bahkan yang enggak sholat saja, ada enggak dalilnya di ayat? Ada. Orang malah sholat, enggak sholat, ada dalilnya itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah, sholat, puasa, zakat, haji. Sampai kapan? Sampai kamu yakin. Jadi kalau sudah yakin, ya nggak perlu sholat lagi. Ada dalilnya. Ya, coba kalau pakai hadis, ya. Yakin di situ adalah mati. Sembahlah Allah, sholatlah, puasalah dan seterusnya sampai kamu mati. Nah, cuma di situ disebut yakin. Nah, tentu ini boleh ya. Walaupun yang bicara Umar, ya, walaupun yang bicara Utsman, tetapi ilmu ya secara umum itu boleh. Adapun akan terjadi begini, si fulan begini, si fulan begini, maka hanya Nabi yang berhak mengucapkannya. Fadlu safar salih wa anna al-qadima minhu arja li ijabati du'a. Keutamaan safar yang saleh, safar yang baik, dan orang yang baru saja datang dari safar, maka lebih diharapkan doanya untuk dikabulkan. Ya. Maka dalam keadaan safar itu langsung diterima oleh Umar dan langsung minta doanya, tidak menunggu nanti-nanti, karena doa kan tidak butuh energi yang besar. Fil hadithi bayanun li tariqi ta'arrufi 'ala al-ashkhas. Sunnahnya ketika memperkenalkan diri, wa dzalika bi taqdimil ismi thumma ma yata'allaqu bihi min kunyatin aw mautinin aw wasfin. Sunnahnya diawali dengan nama,
ya. Kemudian diteruskan dengan kunyah, tempatnya, ya, sifat-sifatnya, pernah berpenyakit belang, dari koron begini begitu. Tapi yang pertama kali ditanyakan oleh Umar adalah, adakah dari kalian yang bernama Uwais? Gitu. Umar tidak mengatakan, adakah di antara kalian yang dulu pernah berpenyakit belang? Enggak. Adakah di antara kalian yang dari koron? Adakah dari kalian yang mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta? Ya, diawali dari nama. Jawazu i'tizalin nasi idza khasyiya al-mar'u ala nafsihi al-fitnah. Bolehnya seseorang beruzlah, memisahkan diri dari keramaian apabila dirinya takut fitnah. Lihat, masih zaman Umar nih, zaman sahabat. Bahkan belum ada fitnah, ya. Kok di sini disebut fitnah? Maksudnya fitnah syahwat, bukan fitnah syubhat. Syubhat belum ada, Khawarij belum ada, apalagi Rafidhah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, Syariah, Maturidiyah belum ada. Khawarij saja belum ada, ya. Tapi yang dimaksud fitnah di sini fitnah syahwat. Kalau aku nggak ngumpet, ya, ini pandangan Uwais. Kalau aku nggak ngumpet, orang-orang datang kepadaku, memuji-muji aku, orang namaku sudah disebut oleh Nabi ketika aku belum muncul, ya, nanti aku bisa tergoda. Karena jangankan minta, ketika aku cerita pengen anu nih, ya. Karena orang cinta kan, seperti hari ini kan, para tokoh, ulama, kiai dekat dengan orang-orang kaya, pejabat, ya. Saya belum pernah ngerasain ini motor gede, ya. Besok ada tuh motor gede, ya kan? Ya karena dicintai, gitu kan? Saya belum pernah nih naik apa misalnya Ferrari, ya nggak lama ada, karena kaya raya. Yang cinta kepada dia itu kaya raya. Ini bukan suap, ya. Ini kan fitnah. Uwais nggak mau ini, karena yang dicari sekali lagi akhirat. Maka antum tahu, ketika Nabi lapar, ketika Nabi ingin makanan yang punyanya cuman baju besi, ya, yang didatangi oleh Nabi siapa? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu. Apa Yahudi? Yahudi. Mungkin antum bertanya, itu Rasulullah sampai menggadaikan baju besi buat makan. Abu Bakar kemana ya? Utsman kemana ya? Masuk diam saja nabinya seperti itu. Kita kadang-kadang ustadz saja, guru ngaji saja, tahu nggak bisa makan, kelaparan, langsung kita bergerak. Ini Nabi. Ini Abu Bakar kemana? Utsman kemana? Riwayatnya kan masyhur. Itu kemana Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya? Jawabnya, nggak tahu. Nggak tahu, karena memang Nabi tidak memberitahu, tahu dari mana. Makanya yang didatangi Yahudi. Coba kalau Nabi bawa baju besi ke Abu Bakar, Abu Bakar pinjam duitnya, ini baju besi saya gade, ya nggak mungkin diterima oleh Abu Bakar. Ya Rasul, jangankan cuma 30 sok gandum, ya, sekian ton aku siap, kan pasti begitu Abu Bakar. Nabi nggak mau. Jadi sengaja yang didatangi justru Yahudi. Yahudi mana mungkin nggak mau. Yahudi ya namanya juga Yahudi, ya kan. Kalau perlu jangan baju besi doang, jangan 1, 2 dah. Ya Yahudi, betul-betul urusan dunia. Sengaja Rasul nggak datang ke Abu Bakar, nggak datang ke Umar. Kalau datang ke Abu Bakar, ya kasarnya sama aja dengan minta dikasih, ya kan? Seperti orang-orang sekarang, ya, nggak minta, cerita aja. Tapi tentu pengikutnya karena cinta ya ingin memberi. Nah, ketika mengkhawatirkan fitnah seperti ini, maka boleh beruzlah.
boleh memisahkan diri, ya. Aku tidak perlu dibutuhkan, ya. Bukan sedang mengajar ilmu yang jauh berilmu dari aku banyak sekali. Ada Umar, ada Utsman, dan seterusnya. Ya sudah, aku sembunyi saja. Padahal sedang dicari-cari oleh kaum muslimin. Ya, kita lanjutkan. Ini masih bab ziarati ahli khair wa mujalasatihi. Sunnahnya menziarahi, mendatangi orang-orang saleh, orang-orang ahli ilmu, akrab dengan mereka, duduk-duduk bersama mereka, mencintai mereka, ya. Kita dua hadis lagi, setelah ini pindah ke bab fadlul hubbi fillah, keutamaan cinta karena Allah. Ya, hadis 373. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab dia berkata, ista'dhantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati, aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat umrah. Ini adab, ini akhlak, ya. Bukan kewajiban mutlak. Tentu Umar mau kemana, mau kesana kemari, tidak perlu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adab. Ini adab. Beda dengan istri Nabi, beda dengan anak-anak Nabi. Ya tentu wajib minta izin kepada suaminya, minta izin kepada ayahnya, ya. Ini kan bukan siapa-siapa. Justru malah Umar itu, kalau secara hubungan kekeluargaan, Umar itu apanya Nabi? Mertua kan. Masuk mertua minta izin sama mantu. Dalam hal ini bukan mertua mantu, ya, tapi Nabi SAW, manusia termulia di muka bumi. Ya tentu baik sekali minta izin untuk berangkat umrah. Fa'adhina li, lalu Nabi mengizinkan. Waqal, ketika Umar hendak berangkat umrah, Nabi berpesan, la tansana ya ukhay min du'aika, jangan lupakan aku wahai saudaraku. Di sini bukan akhi tapi ukhay dengan bentuk tasgir. Ini lebih mengena, ya, lebih dekat secara kasih sayang. Jangan lupakan aku wahai saudaraku Umar dalam doamu, ya. Jadi ketika engkau berdoa wahai Umar, sebut namaku, doakan aku. Kira-kira gimana perasaan Umar diperlakukan seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia termulia, asraful anbiya wal mursalin, dosa-dosanya dijamin ampun oleh Allah, baik yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Satu-satunya manusia yang syafaatul uzmanya diterima oleh Allah, minta doa sama Umar, ya. Faqala kalimatan, ini ditambah, ya, kata Umar, beliau Rasulullah SAW juga mengucapkan satu kalimat, ma yasurruni anna li biha ad-dunya, yang kalau kalimat itu diganti dengan dunia seisinya untukku, aku enggak mau. Aku milih kalimat itu, ya. Hanya tidak diucapkan oleh Umar. Seperti apa kalimatnya? Dari doa ini sudah jelas. Seorang Nabi, manusia termulia di muka bumi, minta doa kepada Umar, ya. Dan ditambah waqfaqala kalimatan, Rasul mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu sangat membuat aku bahagia, lebih bahagia daripada aku mendapatkan dunia seisinya, ya.
Hanya sekali lagi kalimat apa tidak disebut. Sunnah ketika kita mempunyai kelebihan, keutamaan untuk tidak disebut. Walaupun ketika kita sebut belum tentu riya, belum tentu haram, bisa saja boleh. Wa fi riwayatin asyrikna ya ukhay fi du'aika, sertakan aku dalam doamu wahai Umar. Sertakan aku dalam doamu wahai Umar. Jadi kalau engkau mohon kebaikan, jangan lupa engkau mohon kebaikan untuk dirimu, jangan lupakan aku. Ya. Ya, riwayat ini ada kedhaifan, tapi karena ada riwayat lain yang tidak dhaif, maka bisa dijadikan hujjah. Maka beliau menurunkan dua fawaid. Yang pertama, du'aul musafiri mustajabun. Doa seorang musafir itu mustajab. Bukan satu-satunya ya. Bisa musafir sedang dizalimi, kemudian waktu ya, sepertiga malam antara azan dan iqamah, ketika sujud, ketika sedang berbuka puasa, dan seterusnya. Yang tidak ada justru, maksudnya tidak ada waktu khusus ya, tapi justru dipilih oleh kaum muslimin hari ini, terutama di negeri kita, apa? Habis sholat. Habis sholat tidak ada dalil sahih waktu dikabulkannya doa. Bukan tidak boleh berdoa ya, boleh-boleh saja, tapi bukan waktu mustajabah. Waktu mustajabah tadi sujud kapan saja ya. Mengatakan sujud terakhir tidak tepat. Sujud kapan saja ya, bisa terakhir, bisa pertama, bisa pertengahan, antara azan dan iqamah, sedang berbuka puasa, atau sifatnya tadi sedang dizalimi, dalam keadaan safar, dan seterusnya. Kemudian satu lagi, hanya ada dua, istihbabu talabid du'ai minas salihin. Disukai, disunahkan meminta doa kepada orang-orang saleh. Minta doa kepada orang-orang saleh ini disunnahkan. Bagaimana doa sendiri, memohon kepada Allah langsung sendiri? Maka lebih baik ya. Minta doa kepada orang soleh bagus, berdoa sendiri lebih baik. Maka tidak baik orang yang nggak pernah berdoa tapi minta didoakan terus. Dia asal ketemu orang minta didoakan, dia sendiri nggak pernah berdoa. Allah nggak suka. Allah nggak suka. Yang terbaik justru minta sendiri. Minta langsung, ud'uni astajib lakum, itu kan perintahnya. Mintalah langsung kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya. Sekali-kali minta doa kepada orang soleh boleh. Ya, hadis berikutnya, hadis terakhir 374. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Ini dari anak beliau, yaitu Ibnu Umar, anaknya Umar ya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba. Kana menunjukkan sering, biasa, bukan sekali atau dua kali. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba. Nabi sering menziarahi, mendatangi Quba. Quba yang dimaksud masjid. Quba yang dimaksud masjid. Hanya saya kira nggak sampai sejam ya dari Masjid Nabawi.
Mana yang lebih dulu, Masjid Quba apa Masjid Nabawi? Masjid Quba. Awalu baitin wudi'a linnas. Awal bait, awal masjid yang dibangun untuk manusia sholat. Maksudnya di zaman Nabi. Kalau awal masjid dari dulu ya tentu Masjidil Haram. Nabi belum lahirkan Masjidil Haram sudah ada. Bahkan Nabi Isa, Nabi Musa belum pada lahir, Masjidil Haram sudah ada apa belum? Sudah. Kan yang membangun, yang mendirikan siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Termasuk Masjidil Aqsa. 40 tahun kira-kira selang waktunya, perbedaannya ya. 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram, Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana dengan riwayat hadis Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa? Hadisnya saya dari Bukhari. Yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Jawabnya? Diperbagus, ya, ditambah, diperbaharui, bukan membangun dari awal, dari nol, dari pondasi. Yang membangun dari awal adalah Nabi Ibrahim. Maka mengatakan Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman, tentu keliru. Masjid Al-Aqsa Nabi Ibrahim yang membangun, kemudian diperbaharui, dipugar, istilah kita, direhab ya oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri menziarahi Masjid Quba. Rakiban wa masyian. Kadang-kadang dengan berkendara, kadang-kadang dengan berjalan kaki. Kan tidak terlalu jauh, ya. Fa yusalli fihi rak'atain. Salat 2 rakaat. Diusahakan wudu dari rumah, wudu dari hotel. Berangkat ke Masjid Quba, salat 2 rakaat. Apa keutamaannya? Akan mendapatkan keutamaan pahala seperti umrah. Ya. Berapa rakaat Nabi salat asar, zuhur, isya di Quba? 4 rakaat. Sementara Nabi salat di Dzulhulaifah berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Padahal kalau antum ingat-ingat coba antara Madinah ke Kufah, Madinah ke Dzulhulaifah dan Madinah ke Quba nggak beda jauh. Maka keluar hukum dari sini bahwa safar atau tidak, qasar atau tidak, itu melihat sifat perjalanan itu. Sudah keluar kota apa belum? Sudah keluar kota berarti sudah safar, maka di qasar. Kalau belum keluar kota, maka jangan di qasar, belum safar, walaupun mungkin jauh. Jakarta ini termasuk kota besar, dari ke ujung mungkin bisa puluhan kilometer, 70-80 kilometer. Apakah sudah safar? Ya belum, karena masih satu kota kan. Dari ujung timur misalnya Bekasi sampai ujung barat misalnya Tangerang, kan masih nyambung itu, masih nyambung kan. Kan kita nggak melihat apa itu administrasi, ya kan. Oh ini Jabar, oh ini Banten, oh ini DKI, kan kita nggak melihat itunya, melihat bagaimana yang nampak itu, ya kan. Terus rumah-rumah tidak terselang oleh apapun dari Bekasi sampai Tangerang, ya.
Apakah sudah disunahkan qasar? Belum. Ya. Sebaliknya kurang dari itu, tapi kelihatan di luar kota, maka diqasar. Mana dalil? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepulang safar dan sebentar lagi sampai ke kota beliau, rumah beliau di mana? Di Kufah, bukan di Madinah. Ya. Khalifah pertama yang memindahkan ibu kotanya dari Madinah adalah beliau, Kufah. Zaman Abu Bakar ibu kotanya di Madinah, Umar, Utsman di Madinah. Ali bin Abi Thalib sengaja memindahkan ke Kufah. Kenapa? Karena ada sesuatu di sana. Ada Khawarij, ada Rafidah untuk didekati. Ya. Nah, rumah-rumah di Kufah sudah terlihat. Ali mengimami salat zuhur atau asar 2 rakaat. Beberapa tabi'in bertanya, ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita di Kufah sudah terlihat? Berarti sudah dekat sekali. Kenapa masih diqasar? Ali menjawab, iya masih diqasar sampai betul-betul kita masuk kota Kufah. Kita belum masuk nih, walaupun sudah dekat sekali, tapi belum masuk, maka kita masih safar. Gitu ya. Ini pemahaman para sahabat, tentu sebaik-baik pemahaman. Wa fi riwayatin, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba kulla sabtin. Di lain dikatakan bahwa kebiasaan Nabi mendatangi Masjid Quba adalah setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, raqiban wa masyian. Kadang beliau berkendara, kadang berjalan kaki untuk salat 2 rakaat di sana dan mendapatkan keutamaan seperti umrah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis juga ada 2 di sini. Istihbabu ziyarati Masjid Quba. Disukai, disunahkan menziarahi Masjid Quba. Dan ini bagian dari sunnah. Beda dengan masjid apa itu? Qiblatain. Atau ada lagi Masjid Bukhari, masjid apa, ini tidak ada sunnahnya. Ya silakan saja di situ, mau jalan-jalan, mau lihat-lihat, ya. Tapi sengaja sholat di situ nggak ada sunnahnya, nggak ada keutamaannya. Beda dengan Masjid Quba, lebih besar lagi Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi yang berhak menentukan ini ada sunnahnya, ini ada keutamaannya adalah Allah dan Rasulnya, bukan akal. Nah, sebagian saudara-saudara kita pakai akal, pakai logika. Di sini Nabi pertama kali menerima kebenaran wahyu, surat pertama Iqra, ya, di Gua Hira. Mari kita salat 2 rakaat di sini. Ya, ini rumah Nabi, ini gua di mana Nabi bersembunyi bersama Abu Bakar. Kita baca Al-Quran di sini. Ini ngarang. Tidak boleh, harus dengan dalil. Ya. Kan berapa banyak tempat-tempat bersejarah yang ada Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan seterusnya di situ, kan nggak diapa-apakan oleh Nabi. Yang ada apa-apanya cuma Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, Gua Sur, Gua Hira, ya, bahkan pohon yang ada di dalam Al-Quran, ya, tahta syajarah, idh yubayi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membaiat tanganmu ya Muhammad di bawah pohon. Diceritakan di situ. Jadi ada desas-desus Utsman dibunuh. Waktu itu Utsman menjadi utusan. Marah mereka. Maka berbaiat di hadapan Nabi, kalau sampai betul Utsman dibunuh, kita siap mati.
Kira-kira begitulah ya. Nah, kisah ini ditulis dalam Al-Quran. Berarti pohon itu disebutkan dalam Al-Quran. Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat atau masih hidup ya. Ibnu Umar lewat tempat itu. Ibnu Umar. Ada pohon itu. Lihat, oh, ini pohon yang ada di Al-Quran. Ini pohon yang disebut dalam Al-Quran. Biasa saja. Ya. Enggak kemudian Ibnu Umar tiduran di situ, nyandar-nyandar, ngelus-ngelus, nyium-nyium, enggak, biasa aja. Oh, ya. Ketika umroh ya. Tahun depan umroh lagi. Lewat tempat itu, pohon sudah enggak ada. Entah ada yang nebang, entah kena angin atau apa. Ibnu Umar sujud syukur. Terima kasih. Alhamdulillah enggak ada. Ya, coba kalau kita ya hilang. Ya, nyesel banget ya. Ini pohon yang ada di Al-Quran kenapa hilang? Ya, mestinya dijaga, dilestarikan, begitu. Ibnu Umar senang, bahagia pohon itu hilang. Nah, memang nggak ada apa-apanya. Ya kebetulan aja Rasul dan para sahabat berbaiat itu di bawah pohon itu. Ada apanya pohon? Ya nggak ada apa-apanya. Kecuali ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, sholatlah di pohon ini, pahalanya sekian-sekian, bacalah Al-Quran di bawah pohon ini, pahalanya sekian-sekian. Nggak ada. Yang ada di Raudhah misalnya, yang ada di Hijr Ismail ya. Jadi semuanya dengan dalil ya, tidak mentang-mentang ada di Al-Quran pasti begini, enggak. وقد ورد في فضله أن زيارته كعمرة. Dan warid di dalam hadis tentang keutamaan menziarahi Masjid Quba tadi, solat 2 rakaat di dalamnya, wudu di rumah, itu mendapatkan keutamaan pahala seperti umrah. Yang kedua, yang terakhir, hirsu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ala ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan pernah Nabi disaksikan oleh Ibnu Umar mau turun dari unta, menyuruh unta itu untuk turun gitu ya. Unta itu muter dulu, mungkin mencari tempat yang enak atau kan, muter dulu 3 kali baru untanya itu turun jerum gitu ya. Lalu Nabi turun terus sholat 2 rakaat ya. Nah, di kemudian hari Ibnu Umar lewat tempat itu lagi ya. Nabi sudah wafat. Maka Ibnu Umar melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Nabi ya. Memutarkan untanya 3 kali, kemudian untanya itu suruh jerum, kemudian Ibnu Umar turun dan sholat 2 rakaat ya. Nah, ini khilaf bainal ulama, apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW yang seperti ini sunnah atau bukan, termasuk kesukaan Nabi. Taruh misalnya Nabi suka, senang sekali dengan paha kambing, apakah ini menjadi sunnah atau tidak? Ini khilaf bainal ulama. Yang jelas Anas bin Malik berubah. Anas bin Malik, jadi waktu itu Anas bin Malik gak suka dengan labu, gak suka ya. Orang gak suka gimana ya, gak bisa dipaksa kan. Satu ketika Anas bin Malik melihat Nabi memakan labu dengan lahapnya, kayak enak sekali. Tiba-tiba Anas bin Malik berubah, yang tadinya tidak suka menjadi suka melihat Nabi suka sekali dengan labu. Maka sekali lagi khilaf bainal ulama,
mengikuti kesukaan Nabi bagian dari sunnah atau tidak. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. InsyaAllah bab baru nanti, bab cinta karena Allah, dan disunahkan untuk memberitahukan ketika kita cinta kepada seseorang karena Allah. Iya, ada pertanyaan, silakan.